Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu jamaah sekalian, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Semoga Allah senantiasa merahmati kita semua. Alhamdulillah, apa kabar? Semoga kabarnya baik-baik semua. Insya Allah pada malam hari ini, sebagaimana yang kita sudah janjikan dan sudah kita rencanakan dari pekan lalu, insya Allah ya, akan kita adakan sebuah webinar yang membahas tentang webinar hemat backpacker umroh Ramadan. Ya, insya Allah materi akan disampaikan oleh Ustadz Tarzakaria LC Hafizahullah. Beliau adalah seorang alumni dari Universitas Islam Madinah. Dia sudah sekitar 7 tahun berkuliah di sana ya, Masya Allah, tabarakallah. Dan beliau juga menjadi salah satu Ustadz pembimbing untuk uh, Al-Hafiz Tour and Travel, Insya Allah ya. Baik, sambil menunggu kehadiran Ustadz, mari kita sapa-sapa teman-teman sekalian. Alhamdulillah pada malam hari ini sudah hadir beberapa teman-teman ya, yang dari grup WhatsApp maupun daftar langsung dari uh, mungkin dari batang dari Ads ya, atau dari lingkaran jamaah para teman-teman alumni Tour and Travel dari Al-Hafiz. Ya, ada beberapa orang, tentunya ada Abu Afnan, ada Arif Abu Fia Khalid, ada Kak Fitriani, ada Kak Ilwan, ada Kak Sabrina, ada Mahyudin, Masya Allah, tabarakallah, semoga sehat-sehat semua ya. Insya Allah sebentar lagi kita akan mulai. Dan Alhamdulillah Ustadz Tarzakaria sudah hadir di tengah-tengah kita ya. Oke. Ustadz Tar, bagaimana kabarnya? Apakah sudah available untuk memulai meeting pada malam hari ini? Dipersilahkan untuk merespon terlebih dahulu sebelum kita mulai. Ahlan, ahlan, Ahlan Ustadz. Sehat kabarnya ahlan. Ustadz? Alhamdulillah, bakhair, bakhair. Bikhair, Sehat, Alhamdulillah. sehat. Alhamdulillah, bikhair. Semoga Ustadz Tar Zakaria dalam keadaan sehat-sehat juga ya. Demikian juga untuk Alhamdulillah. para teman-teman sekalian yang hadir pada malam hari ini. Ya, insya Allah sebentar lagi akan dimulai. Eh, Bagi teman-teman sekalian mungkin bisa menyiapkan snacknya, yang mungkin takut ngantuk bisa sediakan kopi atau teh ya, atau minum jahe. Asalkan jangan minum cabai rawit ya, dan kepedesan. Ya, insya Allah kita sebentar lagi akan mulai teman-teman sekalian webinar Al-Hafiz Tour and Travel ibadah umroh di bulan Ramadan yang akan membahas tentang teknis-teknis di umroh selama bulan Ramadan, yakni fadilah-fadilahnya, bagaimana memaksimalkan amalan-amalan di sana, apalagi bulan Ramadan ya, Masya Allah kan udah kita pergi umroh dan ditambah kombonya kita uh, melaksanakannya di bulan Ramadan. Tentunya pahalanya lebih luar biasa dibandingkan pada bulan-bulan lainnya. Karena ada keutamaannya sebagaimana hadis Nabi SAW yang mana ketika kita melaksanakan umroh di bulan Ramadan tentunya pahalanya sesuai sama dengan rahasia nanti akan disampaikan oleh Sultan Zakaria tentunya detailnya gitu ya insya Allah ya. Oke. Ya bagi teman-teman sekalian. Nah Ustadz Tarzakaria sudah bisa melihat materi yang ada kita share di uh, layar kacanya atau belum ya Ustadz ya? Sudah, mantap, sudah. Aman. Oke, ini yang nge-share screen-nya dari tim Al-Hafiz Pusat ya, dari Kak Gali betul ya? Ya, betul. Nah, sebentar, Kak Gali. Halo dengan Kak Gali. Sebentar, kita coba sapa dulu ya teman-teman ya, agar nanti tidak ada tersendat di teknisnya, insya Allah mudah-mudahan. Sambil-sambil menunggu. Sebentar ya, kita coba koordinasi di backdoor terlebih dahulu sebentar. Sambil menunggu, kita akan sedikit
Koordinasi sebentar. Oke, izinkan juga saya menyampaikan sedikit rundown acara pada hari ini. Mungkin tidak saya sampaikan di layar ya. Insya Allah nanti sebagaimana di awal saya mukadimah dulu terlebih dahulu untuk membuka acara pada hari ini. Kita mulai dengan baca Bismillah. Mudah-mudahan Allah lancarkan acara kita pada malam hari ini. Sebagaimana tadi sudah saya sampaikan, mungkin bagi teman-teman yang baru bergabung, Insya Allah pada malam hari ini, sebagaimana kita rencanakan, akan membahas tentang ibadah umroh di bulan Ramadan, yang akan membahas tentang teknis secara syar'inya maupun bagaimana tips-tips agar kita bisa hemat di bulan Ramadan, dan mungkin ada promo-promo sedikit dari Al-Hafiz Tour and Travel, teman-teman sekalian. Kemudian juga nantinya diawali dengan materi dari Ustadz Tar Zakaria yang alhamdulillah sudah hadir di layar kaca teman-teman sekalian. Dan di sesi kedua nanti akan ada penyampaian materi tentang tips-tips teknis secara bagaimana sih suasananya umroh Ramadan di sana selama di Mekah atau di Madinah dari founder dari Al-Hafiz Tour Travel yaitu Bapak Hafiz, insya Allah ya, di sesi kedua. Dan nanti sesi ketiga akan ada sesi tanya jawab dengan para narasumber kita, baik teman-teman yang mungkin mau bertanya tentang teknis-teknis ibadahnya atau syariahnya bisa tanyakan kepada Ustadz Tar Zakaria langsung, bisa open mic, bisa open video, ya nanti bisa langsung tanyakan secara langsung ataupun bisa melalui chat box ya di Zoom meeting ini hari ini. Bisa juga nantinya untuk yang mempertanyakan tentang teknis-teknis umroh Ramadan atau mau tanya tentang paket-paket Ramadannya bisa ditanyakan kepada tim admin kita atau nanti langsung kepada Bapak Hafiz langsung yang akan standby pada malam hari ini, teman-teman sekalian. Dan jangan lupa juga, insya Allah ada kejutan spesial nih dari Al-Hafiz Tour and Travel. Insya Allah akan ada promo spesial pada malam hari ini, yang mana kalau misalnya teman-teman check out langsung DP pada malam hari ini akan ada potongan harga diskon langsung ya. Dan nanti juga ada promo yang tentunya berbeda untuk ketika teman-teman melakukan diskonnya, melakukan check outnya di 3 hari ke depan setelah webinarnya berlangsung. Jadi teman-teman sekalian yang nanti mungkin sudah tertarik untuk bisa langsung tertarik dengan paketnya, bisa langsung booking seat ya, booking tiket untuk perjalanan umrohnya baik di bulan Februari ataupun persiapan nanti di bulan Ramadan pada bulan Maret insya Allah. Oke, kurang lebih seperti itu. Tanpa berlama-lama, kepada Ustadz Tar Zakaria pada sesi pertama akan segera menyampaikan materi tentang ibadah umroh di bulan Ramadan. Kepada Ustadz Tar Zakaria kami persilakan. Tafadhol masykur. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah terdengar untuk semuanya? Mungkin bisa memberikan jempolnya di ini, di reactionnya kalau terdengar. Alhamdulillah terdengar Ustaz di sini Ustaz. Insya Allah aman. Wahid, itsnain, tsalatsa, jelas semuanya? Jelas, wahid isnain salasa. Nah, nah. Nggak apa-apa orangnya. Ya, Humus Syafiq, jazakillah khairan. Oke, silakan raise Nah, hand, silakan thumbs up. iya nggak apa-apa ya. Yang penting kelihatan. Suaranya jelas ya. Jelas insya Allah Ustaz. Silakan dilanjutkan. Iya. Tamam. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu. Salawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin.
Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan eh, Bapak Hafiz beserta rekan-rekan Al-Hafiz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tak henti-hentinya lisan kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala selalu mengucurkan nikmat, berbagai nikmat kepada kita. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha." Jika engkau berupaya untuk membilang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kalian tidak akan mampu untuk menjumlahnya, membilangnya, mensama dengankannya. Utamanya adalah yang harus kita bersyukur adalah nikmat iman, nikmat Islam. Saya yakin, seyakin-yakinnya, teman-teman, rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu, para orang tuaku, ayu-ayuku, kakak-kakakku yang hadir, menginginkan kebaikan, menginginkan ilmu, menginginkan hadiah, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kontrol terus niat tersebut sampai kemudian nanti kita mengakhiri webinar kita pada malam hari ini. Nah, Ramadan memiliki keutamaan tersendiri, kemudian umroh itu memiliki keutamaan tersendiri. Lalu kita bisa membayangkan, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para jemaah sekalian, jika dua momen tersebut atau dua ibadah ini digabungkan, tentu kita akan mendapatkan bazar Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mendapatkan pahala yang sangat luar biasa. Pertama yang ingin kami tekankan di sini adalah keutamaan umroh itu sendiri. Keutamaan umroh itu sendiri. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah." Bahwa umroh satu ke umroh yang berikutnya, atau antara umroh yang satu ke umroh yang berikutnya, itu di antara keduanya adalah sebagai penghapus dosa. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur itu tidak akan ada hadiah balasan dari Allah Subhanahu wa taala melainkan surga. Kita ini kalau dikasih hadiah berupa, enggak usah yang gede-gede lah ya, kipas angin saja udah seneng gitu kan. Nah, apalagi ini dikasih surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, umroh, ketika kita melakukan satu umroh, kemudian sampai umroh yang berikutnya, di antara umroh yang satu dan umroh yang berikutnya ini adalah sebagai penghapus dosa. Pernah suatu ketika datang seseorang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan dia mengatakan, "Matat fulanah, wahai Rasulullah, telah wafat si fulanah, wastarohat, dan dia telah beristirahat."
Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menoleh kepada orang tersebut dan Nabi mengatakan, innama yastarihu liman ghufira lahu. Orang yang disebut istirahat itu adalah tatkala Allah ampunkan seluruh dosa-dosanya. Maka tanpa terkecuali kita semua adalah hamba-hamba yang berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, keutamaan secara umum umroh itu adalah dia menghapuskan dosa. Dia menghapuskan dosa. Kemudian yang berikutnya, keutamaan umroh adalah tabi'u bainal haji wal umroh fa innahuma yanfiyanil faqra wadh-dhunub kama yanfil kiru khabathal hadid wadh-dhahabi wal fiddah wa laysa lil hajjatil mabrurati thawabun illal jannah. Ikutilah antara haji dan umroh. Nah, karena keduanya ibadah yang sangat agung ini itu akan menghilangkan kefakiran. Ini keutamaan yang berikutnya teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan menghilangkan kefakiran. Maka orang yang beriman itu harus yakin ya bahwa perdagangan yang paling baik, yang paling utama itu adalah berdagang dengan Allah Jalla Jalaluh. Berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala, menabung, mengeluarkan harta. Harta tersebut dikeluarkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hak Allah sebenarnya. Karena kita seringkali mengatakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita adalah milik Allah dan kepada Allah kita akan dikembalikan. Harta yang kita punya itu milik Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana harta yang Allah berikan ini kita juga kembalikan kepada Allah dan sejatinya itu manfaat untuk kita karena kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada yang mengatakan hidup itu sistem terima kasih. Ketika kita menerima nikmat maka kita kasih juga nikmat tersebut. Ketika kita mendapatkan rezeki, kita kasih juga rezeki tersebut, berbagi dengan orang lain. Kita manfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu keutamaan yang kedua, teman-teman yang dimuliakan Allah, bahwa umroh itu bisa menghilangkan kefakiran. Sampai ada para ulama yang mengatakan mana yang lebih utama, atau mana yang harus didahulukan, bayar hutang atau umroh. Maka ulama ini mengatakan tetap dahulukan umroh. Berdasarkan hadis ini. Karena umroh itu akan menghilangkan kefakiran. Nah, kemudian yang berikutnya adalah orang-orang yang berumroh itu menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala dan doanya mustajab. Doanya sangat mustajab. Nah, ini secara umum umroh baik itu di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan. Baik, sekarang kita fokus kepada pembahasan di poin yang pertama ini, keutamaan umroh di bulan Ramadan. Keutamaan umroh di bulan Ramadan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Faida kana Ramadan, i'tamiri fih, fa inna umrata fi Ramadan hajjatun." Apabila telah datang bulan Ramadan, maka hendaknya kalian berumrohlah. Karena umroh pada bulan Ramadan itu setara dengan pahala haji. Ini sangat luar biasa, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan itu adalah bazarnya Allah Subhanahu wa taala. Allah sangat bermurah sekali untuk mengampuni para hambanya. Seperti yang kita katakan di awal tadi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Innama yastarihu liman ghufira lahu. Orang yang disebut istirahat, orang yang disebut sudah enak, gitu kan? Itu adalah tatkala Allah 0% kan dosanya. Tatkala Allah hapuskan seluruh dosa dan kesalahan. Demi Allah, mungkin bisa kita pastikan bahwa setiap kali anak cucu Adam dimasukkan ke liang lahat, pasti dia membawa dosa. Pasti dia membawa dosa. Ya.
Maka disebut orang yang istirahat itu, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah tatkala Allah 0%-kan dosanya. Dan diantaranya adalah kita mendapatkan keutamaan yang sangat besar berupa bazar Allah Subhanahu Wa Taala tatkala kita eh, berumroh pada bulan Ramadan. Ramadan memiliki keutamaan tersendiri, kemudian umroh memiliki keutamaan tersendiri. Bagaimana lalu kita gabungkan dua momen besar ini? Nah, namun jangan salah teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang juga harus kita perhatikan ya. Bahwa kata para ulama, kalaulah di bulan Ramadan itu Allah lipat gandakan pahalanya, yudha'af liman yasha. Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala tersebut tanpa hingga kepada orang-orang yang Ia kehendaki. Maka kata para ulama, pun dengan perbuatan dosa. Pun dengan perbuatan dosa. Tatkala kita sholat, nanti akan kita bahas insya Allah. Tatkala kita sholat di Masjidil Haram, 100.000 pahalanya satu kali sholat. Maka di dua tanah suci ini pun tatkala kita berbuat dosa, Allah lipat gandakan dosa. Maka nanti ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang 6 Januari ini atau tahun-tahun berikutnya, itu benar-benar kita manfaatkan waktu tersebut untuk memaksimalkan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Fa idza kana Ramadan i'tamiri fihi, fa inna umratan fi Ramadan hajjah." Apabila telah datang kepada kalian bulan Ramadan, maka manfaatkan untuk berumroh. Karena umroh pada bulan Ramadan itu setara pahalanya dengan pahala haji. Dalam riwayat yang lain di dalam Sahih Bukhari, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Fa inna umratan fi Ramadan taqdi hajjatan ma'i." Karena sesungguhnya seseorang yang berumroh pada bulan Ramadan setara pahalanya berhaji bersamaku, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dijelaskan oleh para ulama bahwa yang dimaksud di sini adalah kesetaraan dari segi pahala. Tidak kemudian kita mengatakan, oh berarti Ustaz sudah membatalkan pahala haji gitu. Maka dikatakan oleh para ulama, walaupun disetarakan umroh pada bulan Ramadan itu adalah setara dengan pahala haji, itu kemudian tidak menggugurkan kewajiban untuk berhaji. Nah, sama halnya dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man tatahhara fi baitihi, tsumma ata masjid Quba." Barang siapa yang berwudu dari rumahnya, dari hotelnya, kemudian dia mendatangi Masjid Quba dan dia sholat 2 rakaat di sana, maka dia akan mendapatkan pahala umroh. Tidak kemudian membatalkan kewajiban umroh bagi yang mampu, tidak. Karena sudah sholat di Masjid Quba seperti itu, tidak. Nah, kesetaraan pahala itu kemudian tidak menggugurkan kewajiban dari ibadah tersebut. Itu yang pertama teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, umroh pada bulan Ramadan itu akan mendapatkan pahala haji. Dalam riwayat yang lain mendapatkan pahala haji bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini adalah pahala yang sangat agung, pahala yang sangat besar, pahala yang sangat luar biasa. Orang-orang yang mendaftarkan dirinya untuk haji sampai nunggu beberapa tahun gitu kan, sampai ada yang 15 tahun, 20 tahun, umroh pada bulan Ramadan. Maka dia akan mendapatkan pahala setara pahala haji. Namun itu tadi garis bawahnya tidak kemudian menggugurkan kewajiban untuk berhaji bagi yang mampu.
Nah, lanjut. Yang kedua, kemudian keberkahan waktu. Keberkahan waktu. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin." Sesungguhnya kami, kata Allah Subhanahu wa taala, menurunkan Al-Qur'an itu pada waktu yang diberkahi. Jadi kalau kita umroh pada bulan Ramadan, setelah kita umroh mendapatkan pahala haji, kemudian juga kita mendapatkan keberkahan waktu pada bulan Ramadan tersebut. Kita berpuasa. Jadi ini sangat luar biasa. Maksud kami kayak gini. Bulan Ramadan itu memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Kemudian kita haji, kita umroh mendapatkan pahala haji. Kemudian kita juga berada di dua tanah suci. Satu kali sholat, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Satu kali sholat di Masjidil Haram itu kan 100.000. Itu setara kurang lebih 50 sampai 55 tahun kalau dari umur kita. Nah, satu kali sholat 100.000. Berarti itu sama saja umur kita 55 tahun, baru satu sholat. Lalu bagaimana kalau 5 sholat dalam satu hari? Lalu bagaimana kalau kita di sana sepekan? Lalu bagaimana kalau kita di sana sampai sebulan? Full. Nah, ini sangat sangat luar biasa. Mendulang pahala yang sangat luar biasa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian dan sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kan ketika kita nak jalan, ketika kita eh, mau safar ke Jawa misalkan, ke Balikpapan, ke Banjarmasin misalkan, sampai ke Lampung, ke Jogja ya, ke Solo misalkan. Kita akan mempersiapkan segalanya. Dari kendaraan kita cek dulu ya, rodanya, bahkan ban kendaraan kita itu diganti sampai empat-empatnya. Kemudian sudah booking hotel bersama keluarga, bahkan booking villa, dipersiapkan segalanya. Padahal itu mungkin hanya memakan waktu selama liburan 2 pekan saja. Nah, ini perjalanan akhirat, perjalanan akhirat. Tentu perjalanan akhirat adalah perjalanan sangat panjang. Bahkan di akhirat itu nggak ada titik. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada titik, apalagi koma. Makanya nasallallahu salamah wal afiyah, orang-orang non-muslim ketika mereka masuk ke dalam neraka, nggak ada titik. Bahkan mereka nggak kenal kata titik. Kapan mereka disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai kapan? Sampai kapan ini juga nggak bisa menggambarkan. Sampai kapannya. Saya ambil permisalan, kalau kita dari Prabu Mulih misalkan, mau ke Palembang, tol yang sangat panjang, Masya Allah, sampai 80 kilo sekian. Tapi kita tahu nanti di ujung jalan sana akan ada finishnya. Akan ada jalan keluarnya, akan ada pintu tolnya untuk keluar. Walaupun lama. Kita dari tol Palembang kemudian langsung tembus Lampung misalkan. Lama banget, sampai 3 jam, 4 jam. Tapi kita paham bahwa di ujung jalan sana akan ada tempat keluar dari tol ini. Akan ada tempat bayar tol. Namun akhirat tidak. Kapan sudah surga, surga selamanya. Kapan sudah neraka, neraka selamanya. Ini kita berbicara orang muslim dan orang non-muslim. Beda dengan orang-orang muslim yang mereka harus dicuci dulu di dalam neraka jahanam. Wal'iyadhan billah. Nah, perjalanan akhirat begitu berat. Perjalanan akhirat begitu panjang. Kalaulah di dunia saja kita mau safar mempersiapkan segalanya, maka seharusnya lebih-lebih perjalanan akhirat.
perjalanan akhirat. Di antaranya adalah berbekal dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berumroh. Kita ulangi sekali lagi. Ramadan memiliki keutamaan tersendiri. I'tikaf memiliki keutamaan sendiri. Di dalamnya ada malam Lailatul Qadar. Di dalamnya ada keutamaan sholat tarawih. Di dalamnya ada puasa, keutamaan sahur, keutamaan berbuka, keutamaan orang-orang yang berpuasa, bau mulutnya saja seperti kasturi nanti di akhirat. Keutamaan yang sangat luar biasa, ini satu momen. Bahkan insya Allah nanti kalau ada kesempatan, kita akan kupas tuntas nih keutamaan bulan Ramadan. Namun sholat tarawih, namun puasa, namun Lailatul Qadar, namun i'tikaf, seluruhnya nanti Allah akan kaitkan ini dengan pengampunan dosa. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalian itu di bulan-bulan yang kalian lalui, seluruhnya kalian berbuat dosa, maka aku akan kasih bonus satu momen, satu bulan khusus untuk kalian mohon ampun kepada aku. Allah kasih bulan Ramadan. Allah kasih khusus bulan ampunan, yaitu bulan Ramadan. Maka tidak benar teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala kalau ada yang mengatakan 10 malam, 10 hari terakhir itu pengampunan, pertengahan adalah rahmat. Kemudian awalnya adalah keberkahan dan seterusnya dibagi-bagi. Tidak benar. Dari awal bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan isinya adalah pengampunan dosa. Isinya adalah rahmat. Isinya adalah keberkahan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Nah, bulan Ramadan memiliki keutamaan sendiri, kemudian umroh memiliki keutamaan tersendiri. Bagaimana lalu jika seseorang menggabungkan di antara keduanya? Belum lagi keutamaan yang berikutnya adalah di Masjidil Haram, 2 tanah suci. Di Masjid Nabawi, seseorang sholat setara 1000 kali pahala. Di Masjidil Haram 100.000 pahala. Makanya orang tuh rebut-rebutan untuk mengambil momen itu gitu. Umroh pada bulan Ramadan, i'tikaf, memanfaatkan 10 hari terakhir. Ini sangat luar biasa. Nah, keberkahan waktu. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Bulan Ramadan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bulan yang penuh keberkahan. Amalan apapun akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang sedekah pada bulan Ramadan itu tidak sama tatkala seseorang bersedekah di luar bulan Ramadan. Umroh tadi sudah kita sebutkan sampai menyetarai pahala dari berhaji bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang berikutnya, next. Nah, ini kami masukkan ya teman-teman para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kami masukkan di sini termasuk dari keutamaan bulan Ramadan. Ini acap kali kita dengar, sering kali kita dengar ketika bulan Ramadan bahwa dibukakannya pintu surga dan ditutupnya pintu-pintu neraka Allah Subhanahu wa taala. Namun kata para ulama, masih banyak juga yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan itu dikarenakan hawa nafsu dan kebiasaan dia di luar bulan Ramadan. Kemudian yang berikutnya yang keempat, yang keempat, peluang dikabulkannya doa. Peluang dikabulkannya doa pada bulan Ramadan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
beliau bersabda, "Thalathatun la turaddu da'watuhum." Ada 3 yang tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala tolak doa mereka, permintaan mereka. Di antaranya adalah was-shaimu hatta yuftir. Orang-orang yang berpuasa sampai kemudian dia berbuka. Teman-teman, rekan-rekan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para jamaah sekalian, maka kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah panggil kita untuk mendatangi Masjidil Haram, untuk mendatangi kota Nabi sallallahu alaihi wasallam berumrah, ya, pada bulan Ramadan. Mengingat keutamaan yang sangat luar biasa. Banyak sana tempat-tempat yang mustajab, ya, ada Multazam, ada Hijar Ismail, ada Sofa, ada Marwa, tempat-tempat mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali kisah-kisah yang kami jumpai, ya, dari jamaah umroh yang kami bimbing, yang Agustus kemarin itu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar istrinya eh, apa gitu. Langsung setelah dia tawaf, dia menghampiri saya dan dia menangis memeluk. Ya Ustadz, alhamdulillah. Tadi istri nelpon dan doa saya barusan itu langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ud'uullah wa antum muqinuna bil ijabah." Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoalah terus kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus yakin bahwa doa tersebut akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan di antara juga orang-orang yang tidak akan ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah musafir. Dan kita disebut musafir yang dari Palembang, ya, kemudian langsung ke Jeddah atau mungkin langsung ke Madinah, dari Madinah kemudian ke Mekah untuk umroh, kemudian kembali lagi ke Madinah atau langsung ke Jeddah, kemudian terbang lagi ke Indonesia. Ada yang transit dulu ke Jakarta, ada yang langsung ke Palembang. Ini namanya safar. Ya. Jadi safar itu dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika umroh di sana penuh tempat-tempat mustajab untuk dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi pada bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala di tempat yang dilipat gandakan juga pahalanya, yaitu Masjidil Haram. Allah, ini nikmat, nikmat atau momen yang sangat luar biasa, teman-teman yang dimuliakan Allah. Momen yang sangat luar biasa, mendulang pahala yang sangat luar biasa. Makanya kami perhatikan memang umroh pada bulan Ramadan itu pada rebutan gitu kan. Umroh i'tikaf itu ramenya sangat luar biasa. Maka ada yang sampai-sampai tidak balik ke hotel itu kecuali untuk sahur sama buka. Untuk sahur sama buka dia tidak balik ke hotel kecuali hanya untuk 2 ini. Dia terus di dalam Masjidil Haram, dia terus di Masjid Nabawi. Dia maksimalkan betul Allah, kenikmatan yang Allah akan berikan itu sangat luar biasa dan tidak bisa diukur, ya, dengan uang yang kita keluarkan. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menggantikan. Makanya tadi kita bacakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa orang yang berumroh, salah satu keutamaan umroh itu adalah menghapuskan kefakiran. Selesai umroh malah semakin berlimpah, semakin berkah rezeki. Namun itu tadi sangat disayangkan di hari-hari ini ada kaum muslimin yang meyakini, namun ada juga kaum muslimin yang sangat tipis sekali keyakinannya.
Makanya teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai orang yang beriman itu selama di dunia ini, ya namanya juga disebut sebagai orang yang beriman, isinya harus iman semuanya. Surga belum kelihatan, neraka belum kelihatan. Nah, walau taro idil mujrimuna nakisu ru'usim 'inda rabbihim. Rabbana, kata Allah, abasarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna mukinun. Nanti di akhirat engkau akan melihat orang-orang yang berlumuran dosa tertunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka mengatakan, Rabbana abasarna, ya Allah, sekarang kami melihat. Sekarang kami melihat, ya Allah, Rabbana abasarna. Sekarang kami melihat, ternyata surga itu bukan dongeng, neraka itu adonian. Ternyata yang dibilang sama ustadz dan ustadzah selama ini adonian, Al-Quran itu adonian. Rabbana abasarna. Sekarang kami melihat. Ini di akhirat. Baru berkata demikian. Rabbana abasarna. Sekarang kami melihat. Wasami'na, dan sekarang kami mendengar. Apa yang mereka inginkan kemudian, teman-teman yang dimuliakan Allah? Farji'na na'mal solihan. Kembalikan ke dunia, kami akan beramal soleh. Maka cita-cita orang yang sudah meninggal dunia itu, idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu solihan fima tarak. Kalla, kata Allah. Apabila salah satu di antara kalian meninggal dunia, maka dia akan berkata kepada Allah, qala rabbi irji'un, kembalikan kami ke dunia. La'alli a'malu solihan fima tarak. Kami akan beramal soleh, yang mana amalan soleh tersebut sering kami tinggalkan semasa di dunia. Atau ditafsirkan oleh para ulama, maksudnya adalah saya akan beramal soleh, yang mana amalan soleh itu selain yang aku kerjakan dulu semasa di dunia. Dalam ayat yang tadi, Rabbana absarna wa sami'na, sekarang kami melihat, sekarang kami mendengar. Farji'na na'mal solihan, kembalikan kami ke dunia, kami akan beramal soleh. Ini cita-cita mereka. Tidak setelah nanti di akhirat wafat, ya kan, di hari kiamat disidang oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak mengatakan aku nak nuntut tetangga aku. Ya ngambil panci aku, tak dibalik-balik ke. Nak aku tuntut. Aku nak nuntut tetangga aku, adik-beradik aku. Ngambil bagian warisan dia paling banyak. Ya. Aku nak datangi tetangga aku, anak dia itu mukul anak aku. Dah. Mereka berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala, dikembalikan ke dunia agar mereka bisa bersujud walau itu dengan satu sujud. Itu cita-cita mereka. Cita-cita mereka yang sekarang di bawah tanah, bagaimana mereka agar bisa di atas tanah seperti kita sekarang ini. Itu cita-citanya. Maka teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para orang tuaku, yuk benar-benar manfaatkanlah. Coba kita perhatikan orang-orang di sekitar kita. Nenek-nenek kita dulu, kakek-kakek kita dulu, Masya Allah. Kemana sekarang? Sudah berapa ratus tahun? Umurnya ketika di dunia paling 50 tahun, 60 tahun. Tapi di alam barzakh sekarang udah dikubur sudah 200 tahun. Alang kelamunyo hidup di alam barzakh itu. Pertanyaannya sekarang cuma dua. Cak mano, mendapat nikmatkah atau malah sebaliknya? Cak mano aman kiamat itu ternyata 50.000 tahun kemudian. Alang kelamunyo dia nunggu kiamat itu. Cak mano kalau di alam barzakh itu siksa Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang pintar benar-benar dia menyiapkan bekal sebanyak-banyaknya. Tanah yang hanya ukuran 0,5 meter kali 1,5 meter itu dia penuhi dengan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia penuhi dengan bacaan Quran, dia penuhi dengan umroh, dia penuhi dengan sedekah.
dia penuhi dengan sholat, dia penuhi dengan zikir. Belum lagi satu hari di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebagai 1.000 tahun, seperti 1.000 tahun dalam hitungan kita di permukaan bumi. Kalau umur kita 70 tahun, kita hidup di permukaan bumi ini cuma 1,5 jam. Maka benar-benar ayo, ya salah satunya adalah ibadah yang sangat agung ini yaitu umroh. Nah, musafir, kita adalah musafir. Ketika kita umroh, itu kita dihitung sebagai musafir. Dikabulkan lagi doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian pembahasan yang berikutnya, strategi memaksimalkan amalan. Ya, strategi memaksimalkan amalan selama umroh di bulan Ramadan. Baik, ini sebenarnya benar dua-duanya ya untuk urutannya. Yang pertama yang A itu memperbanyak ilmu. Kemudian nanti yang kedua ada eh, niat yang ikhlas. Kenapa kemudian kami memasukkan menuntut ilmu ini pada urutan yang pertama? Karena orang itu susah ikhlas kalau dia tidak memiliki ilmu. Bahkan yang sudah punya ilmu pun susah untuk ikhlas. Nah, ibadah umroh ini teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rekan-rekan sekalian. Hmm, niat ikhlas ini, nah sebelum kita masuk kepada memperbanyak ilmu, niat ikhlas ini ketika umroh harus kita jaga. Baik itu sebelum berangkat atau ketika sudah di sana, ketika sudah di kedua tanah suci, apalagi ketika sudah pulang ke Indonesia. Biasanya yang paling berat itu justru yang paling berat adalah eh, menjaga niat tatkala kita sudah selesai pulang ke Indonesia. Nah, memperbanyak ilmu yang pertama teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak ilmu bagaimana umroh yang sesuai dengan diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Khudu anni manasikakum. Ambillah dariku manasik-manasik kalian. Kemudian niat yang ikhlas, kemudian juga persiapan fisik ya, yang berikutnya. Nah, persiapan fisik. Nah, kemudian yang berikutnya amalan selama umroh di bulan Ramadan. Ini kita percepat saja ya karena keterbatasan waktu ini sepertinya. Memaksimalkan tawaf dan sa'i, kemudian membaca Al-Quran. Rekan-rekan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kalau antum dan antunna Bapak Ibu perhatikan setiap apa saja yang dikaitkan dengan Al-Quran itu selalu menjadi mulia. Bulan Ramadan menjadi mulia dari bulan-bulan yang lainnya karena diturunkan Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia disebabkan karena beliau, malaikat Jibril, menyampaikan Al-Quran kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi nabi yang paling mulia, rasul yang paling mulia disebabkan Al-Quran. Nah, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kalian yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Kemudian i'tikaf ya, insyaallah. I'tikaf pada bulan Ramadan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashr al-awakhir ahya al-lail.
wa aiqadha ahlahu wa syaddal minzar. Adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila sudah masuk 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, maka beliau menghidupkan malam-malam terakhir itu, membangunkan keluarganya, dan kemudian beliau bersungguh-sungguh mengencangkan ikat pinggang beliau. Kata para ulama, beliau tidak mendekati istri-istri beliau. Nah, kemudian yang berikutnya adalah memperbanyak sedekah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Mana qasad sadaqatun min mal, fama zadahullahu 'abdan bi'afin illa 'izza." Tidak akan berkurang harta seorang hamba dengan bersedekah. Nah, tidak akan berkurang harta seorang hamba dengan bersedekah. Kalau matematika kita punya uang 100.000, 50.000 kita sedekahkan, ya secara kasat mata tinggal 50.000. Namun kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mana qasad sadaqatun min mal, apalagi bersedekah pada bulan Ramadan, bersedekah ketika di Masjidil Haram, makanya nanti akan banyak Bapak Ibu jumpai ya di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi itu, di sekeliling Masjid Nabawi, sekeliling Masjidil Haram, orang-orang yang kemudian menitipkan realnya di satu toko, kemudian dia pesan makanan, dia amanahkan untuk dibagikan. Karena mereka eh, mengetahui keutamaan dari sedekah tersebut. Nah, kemudian yang berikutnya menjaga kesucian puasa. Ya, menjaga kesucian puasa. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa imanan wa ihtisaba, karena iman, bukan karena melo-melo. Mbak aku puasa, mbak aku puasa, aku tidak enak lah. Kawan-kawan tongkrongan aku puasa galau, aku tidak. Aku melo-melo, bukan. Tapi karena iman, wahtisaba, dan berharap ganjaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang itu bukan hanya eh, menjalankan keimanan, beribadah itu kepada Allah Subhanahu wa taala bukan karena iman semata, namun harus ada rasa roja, berharap ganjaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat-sangat tidak benar jika ada yang mengatakan eh, kalau seseorang beribadah masih mengharapkan surga, maka dia tidak ikhlas. Ini tidak benar. Karena di dalam ayat banyak sekali Allah Subhanahu wa taala mengiming-imingi kita dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang beramal soleh, baik dari laki-laki ataupun perempuan, maka mereka akan mendapatkan jannah tajri min tahtihal anhar, di bawahnya mengalir sungai-sungai, diimingi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi harus karena iman dan berharap ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang berpuasa karena iman dan berharap ganjaran, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosanya yang telah lampau. Nah, kemudian yang berikutnya hal-hal yang perlu dihindari ya, hal-hal yang perlu dihindari. Di antaranya adalah menyia-nyiakan waktu. Ya, menyia-nyiakan waktu, makanya uang yang sudah kita keluarkan, ya mungkin kita ambil cuti di tempat kita begawe, mungkin kita meninggalkan keluarga kita, dan ini pasti ya, kita meninggalkan keluarga kita, pengorbanan-pengorbanan tersebut harus menjadi pemacu kita agar kita kemudian tidak menyia-nyiakan waktu selama kita di sana. Nah, dan saya sudah menyampaikan di eh, waktu manasik beberapa hari yang lalu, jangan sampai kemudian kita menyanyiakan waktu dengan berdebat, ya, masalah-masalah di Indonesia yang kita perdebatkan di sana, bahkan selesai tawaf.
kita perdebatkan permasalahan Indonesia, masalah yang korup 200 triliun, 300 triliun kita omongi di sana. Ini menyia-nyiakan waktu. Bagaimana kemudian kita bisa fokus ibadah, ibadah, ibadah. Nah, kemudian jangan sampai kita mengabaikan sunnah-sunnah umroh, ya, seperti mencium hajar aswad, itu pun jika memungkinkan, kemudian berdoa di multazam, dan memperbanyak doa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang C itu, poin yang terakhir, mengurangi pahala dan dengan perbuatan dosa. Di antaranya tadi adalah riya, ya. Pokoknya bergerak sedikit foto, upload. Bergerak sedikit foto, upload. Ya, ketemu kucing di Masjidil Haram, foto, upload. Kucingnya tidak mancung ternyata. Kucingnya berewok juga ternyata. Upload, upload. Nah, lagi tawaf, upload. Sa'i, upload. Nah, hindari hal-hal yang demikian. Cukuplah kita tidak upload di sosial media kita, yang penting diupload oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti kita jumpai di akhirat. Itu yang kita inginkan. Nah, hadza wallahu a'lam. Ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Karena kembalikan ke moderator dan kita akan melanjutkan ke sesi yang berikutnya insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah khairan kepada Ustadz Zakaria atas materi yang sangat bermanfaat pada malam hari ini. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberikan ganjaran atas segala materi dan ilmu yang diberikan pada hari ini, dan semoga bermanfaat juga untuk kita semua. Baik, hadirin teman-teman sekalian, alhamdulillah tadi sudah kita dengarkan, kita simak bersama-sama sesi pertama dari Ustadz Zakaria. Ini terkait dari tinjauan syariah ya, terkait ibadah umroh di bulan Ramadan. Ya, sesi selanjutnya, sesi kedua, sebagaimana yang sudah kami sampaikan di awal tadi, insya Allah akan ada sedikit sambutan serta ada juga paparan dari Bapak Hafiz Tabdil, selaku founder dari Al Hafiz Tour and Travel, terkait program-program apa saja yang ada dalam waktu dekat untuk umroh Ramadan pada kali ini dari Al Hafiz Tour and Travel. Dan juga nantinya beliau juga akan share-share ya tentang tips-tips, terus pengalaman-pengalaman beliau selama umroh di bulan Ramadan. Karena tentunya akan berbeda ya pengalaman dan suasana di bulan Ramadan dibandingkan di bulan-bulan selain Ramadan. Nah, ya, ini untuk ketika kita melakukan ibadah umroh ya. Dan bagaimana sih caranya biar kita bisa lebih hemat, selain tentunya mengambil paket yang paling hemat, tentunya nanti akan ada strategi-strategi yang bisa kita dapatkan dari pengalaman Bapak Hafiz ya. Oke, dengan Bapak Hafiz, apakah sudah siap untuk penyampaian materinya? Kepada Bapak host, tolong bantu juga dijadikan co-host beliau ya, dan di spotlight. Halo Pak Hafiz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hafiz, sehat kabarnya Pak Hafiz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Afwan tadi belum disampaikan di awal. Alhamdulillah sehat. Siap. Ya, insya Allah sudah siap ya untuk penyampaian materinya dari tim share screen, sudah siap untuk mungkin hal-hal yang akan ditampilkan nanti ya, tolong dibantu. Kepada Bapak Hafiz, waktu dan tempatnya kami persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Bapak Ibu, para peserta webinar yang insya Allah kami cintai karena Allah. Terkhusus guru kami, sahabat kami, Ustadz Zakaria Hafizahullah Ta'ala, yang tadi telah panjang lebar menyampaikan tentang keutamaan-keutamaan dari suatu nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat Nabi yang paling mulia, yang kalau mungkin kita sama ketahui berdasarkan sejarah ataupun juga
sirah bahwasanya umur umat Nabi Muhammad ini adalah umur umat yang paling paling sedikit ya, paling rendah, 60-70 tahun ya, tidak banyak yang melebihi. Sehingga apa-apa yang Allah berikan ya, salah satunya nikmat agar kita bisa menjadi orang-orang yang beruntung ya, orang-orang yang nantinya dapat terhindar dari neraka dan juga meraih surganya Allah. Salah satunya ikhtiar yang bisa kita lakukan adalah dengan memanfaatkan atau memaksimalkan sebuah bulan yang begitu mulia, dan juga di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, untuk itu kami dari Travel Al-Hafiz berupaya untuk memberikan sebuah pilihan, yaitu paket-paket umroh yang insya Allah paket-paket ini juga kami susun sedemikian rupa dengan tujuan untuk memberikan kemudahan kepada para jamaah. Baik Bapak Ibu para jemaah rahimani wa rahimakumullah, untuk umroh di bulan Ramadan ya, keutamaannya tadi sudah panjang lebar dan begitu lengkap disampaikan oleh guru kita. Dan nanti insya Allah di sesi selanjutnya bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, yang ingin juga mungkin memperdalam lagi apa-apa yang disampaikan, insya Allah kita akan kasih waktu untuk juga bisa tanya jawab ya. Karena sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Ustadz Tarzakaria bahwa salah satu tips ataupun juga yang perlu kita persiapkan sebelum kita eh, apa namanya ingin atau mau mengikuti umroh di bulan Ramadan adalah harus dengan ilmu ya. Jadi berilmu sebelum beramal. Maka nanti kita akan buka seluas-luasnya untuk Bapak Ibu juga bertanya ya mengenai syar'inya. Dan mungkin di sesi ini kami akan menjelaskan lebih kepada teknis ataupun juga tadi yang disampaikan oleh host kita, sharing pengalaman ya. Bapak Ibu para jemaah yang ikut di dalam webinar pada malam hari ini, betul tadi yang dikatakan bahwa umroh Ramadan ini memiliki begitu banyak keutamaan sehingga seluruh umat muslimin ya dari seluruh dunia itu berbondong-bondong untuk memanfaatkan sebuah momen yang memang mengandung begitu banyak pahala, sehingga bisa dikatakan bahwa kondisi yang akan ada nanti di 10 malam terakhir khususnya atau di pertengahan sampai dengan akhir Ramadan ini bisa dibilang 11-12 dengan kondisi haji ya. Mengingat di tahun yang lalu kami juga alhamdulillah atas izin Allah berkesempatan untuk mengikuti ataupun berada di tanah suci di 10 malam terakhir. Itu rilis resmi dari apa namanya Haramain bahwa lebih kurang terkumpul sekitar 6,5 juta manusia atau 6,5 juta jamaah umroh yang berada di kawasan Masjidil Haram ketika 2024 yang lalu ya, atau 1445 Hijriah. Maka di tahun ini di 1446 Hijriah tidak menutup kemungkinan jumlah tersebut akan tetap atau bahkan bertambah seperti itu. Nah, ini tadi kembali karena begitu banyak keutamaan yang terkandung di dalamnya, dan ini juga dimaklumi dan dipahami oleh seluruh umat muslim di seluruh dunia, maka kondisi ini memang menjadikan umroh Ramadan ini sesuai dengan ganjarannya ya, mendapatkan begitu banyak bisa dibilang hal-hal yang tidak seperti biasanya ya. Mungkin di dalam webinar ini Bapak Ibu sekalian, sebagian dari kita ada yang sudah pernah mengikuti umroh, mungkin ada yang di awal musim, ada yang juga di apa namanya musim panas, mungkin juga musim dingin, atau mungkin di musim high season seperti sekarang ini ya di Desember
atau awal Januari, maka ini tidak bisa kita persamakan dengan kondisi yang ada ketika di bulan Ramadan, khususnya di 10 malam terakhir. Maka kami sedikit akan mengilustrasikan kondisi yang akan kita alami atau kita temui itu sangat atau mendekati miripnya dengan kondisi haji, ya. Di mana di 10 malam terakhir, khususnya di malam-malam ganjil itu biasanya warga asli dari Saudi ataupun mungkin juga dari negara-negara yang terdekat di sana itu akan berbondong-bondong memenuhi Masjidil Haram, ya, untuk melaksanakan atau mengikuti kegiatan khususnya yang hanya ada di bulan Ramadan, yaitu Qiyamul Lail atau sholat malam yang kita juga kadang di Indonesia mengenal dengan istilah tarawih seperti itu. Nah, Bapak Ibu para jemaah yang kami para jemaah webinar atau peserta webinar yang kami muliakan, Al-Hafiz berusaha untuk memberikan solusi, ya, dari kondisi-kondisi yang kemungkinan besar akan dihadapi tersebut. Namun sebelumnya kami sampaikan juga bahwa kepada para peserta bahwa selama webinar ini berlangsung, ya, kita mengadakan atau memberikan hadiah, ya. Jadi ini mungkin sesi kedua, nggak lama mungkin saya menyampaikan. Ini nanti boleh dibantu ada diskon khusus, ya, untuk bisa nanti dimanfaatkan oleh para peserta, yang mana potongan ini insya Allah hanya berlaku atau hanya kami berikan selama webinar ini berlangsung. Baik, kita langsung masuk ke paket yang pertama. Yang pertama, nah ini dia promonya, ya. Diskonnya hanya selama webinar ini berlangsung. Bisa balik lagi operator ke paketnya. Paket yang pertama, Bapak Ibu, para jamaah, ini saya jelaskan sambil kita bedah paketnya masing-masing, ya. Paket yang pertama bisa dibantu. Ya, nah ini paket Itikaf Backpacker. Nah, Bapak Ibu jangan sampai salah penafsiran, ya, mengenai apa namanya terminologi atau bahasa backpacker, ya, karena backpacker yang sering disalahartikan atau mungkin dipahami sebagai umroh mandiri, ya, karena sampai saat ini memang umroh mandiri atau tanpa bimbingan dan juga panduan dari PPIU, perusahaan penyelenggara ibadah umroh, itu terhitung dilarang oleh pemerintah, ya. Jadi harus berhati-hati dengan penggunaan kata-kata mandiri, backpacker, dan sebagainya. Insya Allah nanti kita akan khususkan juga waktu pembahasan mengenai umroh mandiri, backpacker, dan lain sebagainya, ya. Nah, Itikaf Backpacker ini adalah program yang mana insya Allah kita akan menggunakan maskapai terbaik, ya, maskapai Garuda Indonesia, yang itu keberangkatannya di tanggal 17 Maret 2025. Nah, program ini insya Allah akan berlangsung selama 16 hari, ya. 3 hari kita akan dulu ke Madinah karena landingnya di Madinah, dan akan merasakan sholat malam dan suasana yang cukup berbeda sekali, ya. Bagaimana bahwa sebagaimana pengalaman mungkin dari beberapa Bapak Ibu yang sudah pernah berangkat umroh, di Madinah meskipun ramai, tapi tetap memang terasa ketenangan, ya, lebih tenang. Jadi mulai dari kita ramainya itu menjelang berbuka puasa, ya. Menjelang berbuka puasa di Madinah itu kita akan menemui atau menjumpai mulai dari halaman atau bagian setelah pintu gerbang Masjid Nabawi itu akan bersusun orang-orang, ya. Mereka akan membentuk formasi, masing-masing saf itu akan ada donatur ataupun muhsinin yang mempersiapkan buka, ya, atau memberikan apa namanya iftar, ya, untuk berbuka puasa. Nah, itu nanti yang Bapak Ibu sering lihat kalau di Instagram atau mungkin di Facebook, itu orang yang menarik-narik itu untuk mengajak berbuka itu betul-betul
terjadi ya. Sebagaimana yang kami pernah alami di tahun yang lalu, kami menghabiskan hampir separuh dari itikaf itu di kota Madinah. Mereka mengamalkan betul-betul memahami bahwasanya ketika kita memberikan buka ya kepada orang yang sedang berpuasa, maka akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang berbuka itu tanpa dikurangi sedikit pun. Dan kami mengalami itu, ditarik-tarik. Bahkan ada satu pengalaman yang saya rasakan sendiri, bahwa di 2 hari berturut-turut, di dua soft di depan saya itu membagikan satu box ayam al-baik, seperti itu. Nah, itu qadarullah ya, di hari kedua, 2 hari berturut-turut. Lalu di hari ketiga ketika saya pindah ke sana, ternyata apa namanya, yang bagiin al-baiknya pindah. Nah, itulah rezeki ya. Jadi saya kejar, ternyata memang belum rezeki saya untuk dapat ayam al-baik pada saat itu. Nah, seperti itu nanti kondisi selama 3 hari di kota Madinah akan kita temui dan akan lebih rapi seperti itu. Namun memang mungkin bisa dibilang sedikit minusnya adalah, atau perbedaannya adalah imam ya. Imam yang ada di kota Madinah memang cenderung sama dengan imam-imam sholat ketika kita di luar bulan Ramadan ya. Rata-rata dari nadanya atau mungkin juga apa namanya, iramanya memang tetap sama, dan kita akan merasakan lebih nikmat memang di Masjidil Haram. Nah, selanjutnya nanti setelah 3 hari kita akan menuju, atau di malam 20 atau di 20 malam 21 itu insya Allah kita sudah berada di kota Mekah untuk melaksanakan umroh dan menghabiskan 10 malam terakhir insya Allah di kota Mekah ya. Dan insya Allah kepulangannya itu di 1 Syawal atau setelah kita melaksanakan sholat Id. Nah, untuk program backpacker ini Bapak Ibu, kita menyarankan ya untuk yang memang masih punya fisik yang kuat ya. Dalam artian ini kamar itu digunakan hanya untuk menaruh barang-barang atau juga untuk mandi sesekali ya. Karena satu kamar itu kita bagi dengan 10 orang, sehingga nanti harga jual kita juga masih di angka sekitar 34.900.000 rupiah ya. Jadi kalau misalnya memang malam ini langsung DP, insya Allah ini akan langsung mendapatkan potongan senilai 1,5 juta atau 1 juta ya untuk paket yang hemat. Nah, kenapa tadi disampaikan oleh Ustadz Zakaria bahwa begitu banyak orang yang berbondong-bondong. Nah, sehingga apa namanya, okupansinya tinggi. Jadi harga yang dijual di bulan Ramadan memang tidak seperti biasanya. Dan insya Allah di Al-Hafiz kita berusaha untuk tetap bisa memberikan harga yang terbaik, tetapi juga memberikan fasilitas yang tidak menyulitkan. Kenapa demikian? Karena hotel yang kita pilih, insya Allah Bapak Ibu, ini hanya berjarak 200 atau 300 meter paling jauh dari Masjidil Haram. Nah, sehingga insya Allah Bapak Ibu nanti akan mudah sekali untuk mengakses bolak-balik dari Masjidil Haram ke hotel untuk waktu-waktu tertentu seperti itu. Next. Yang kedua, ini program kita buat untuk Bapak Ibu yang memang ingin tetap satu kamar satu berempat ya. Jadi seperti di umroh-umroh pada umumnya. Jadi yang memang punya usia atau mungkin keterbatasan fisik, untuk setiap harinya dia pulang beristirahat barangkali di waktu-waktu selesai subuh sampai dengan zuhur, maka paket ini yang lebih cocok dipilih ya, karena nanti kamarnya akan tetap sama sebagaimana umroh yang reguler ya, dan jarak hotelnya juga sama. Next. Nah, ini yang terakhir atau yang paling bisa diganti. Nah, yang ini kita buat untuk yang memang kepengen start dari Palembang ya. Jadi alhamdulillah kita sudah beberapa kali melakukan penerbangan dari kota Palembang langsung tanpa transit atau tanpa mampir ke Jakarta, bisa memilih dengan paket yang kamarnya itu berada di Zamzam Tower ya. Tepatnya insya Allah kalau tidak ada halangan kita akan berada di Hotel Ritaj Al Bait
ya, yang mana hotel ini jaraknya kurang lebih sekitar 50 meter saja, ya. Jadi bagi jemaah perempuan khususnya, ketika sholat di dalam kamar, insya Allah itu tersambung juga dengan shaf dari Masjidil Haram. Ya, barangkali itu 3 paket yang kami sampaikan, dan jangan lupa Bapak Ibu untuk dimanfaatkan promonya, ya. Bisa ditampilin lagi. Jadi promo ini berlaku selama webinar ini berlangsung, dan insya Allah kalaupun malam ini belum DP, nanti bisa juga diinformasikan kepada tim bahwa diberikan waktu 3 hari ya untuk bisa DP, dan insya Allah dengan izin Allah dan kebulatan tekad Bapak Ibu semua untuk bisa mengambil kesempatan ya yang begitu baik dan begitu banyak sekali pahala yang bisa kita tuai atau kita raih, itu insya Allah di 10 malam terakhir, dan juga apa namanya umroh di bulan Ramadan. Barangkali itu dari saya untuk sesi kedua. Selanjutnya kepada host mungkin kita lebih banyak interaksi ya, supaya jemaah mungkin ada yang kepengen nanya atau kepengen tahu lebih dalam, baik dari sisi syar'i maupun dari sisi apa namanya teknis. Insya Allah kita bisa diskusi di sini, dan jangan khawatir ya Bapak Ibu, nggak harus jadi jemaah. Artinya di sini kita berbagi ilmu, dan insya Allah di bulan yang salah satu bulan yang Allah haramkan atau Allah muliakan ini, kita menuntut ilmu akan mendapatkan juga lipatan ganda pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu diikuti sampai habis, insya Allah sangat bermanfaat, dan selanjutnya kami kembalikan kepada host. Baik, Pak Hafiz, jazakumullah khairan atas waktunya dan paparannya, Masya Allah bagus sekali ya. Alhamdulillah tadi beliau sudah menyampaikan beberapa hal terkait program-program kita dari Al-Hafiz Tour ya, terkait umroh-umroh terdekat ini, terutama umroh di bulan Ramadan. Tadi beberapa strategi hematnya, terutama ya tadi bisa ambil yang paket backpacker ya, teman-teman sekalian. Atau bisa juga kalau misalnya mau yang lebih fasilitasnya lebih lengkap, bisa ambil tadi yang reguler ataupun yang premium sekalian, insya Allah ya. Ya, jangan lupa juga saya ingatkan kembali tadi sebagaimana yang Bapak Habis sudah sampaikan, ada promo spesial selama teman-teman yang mau langsung booking pada sesi materi webinar kali ini, sesi webinar ini kali ini aja ya, cukup pada kali ini, yakni ada potongan yang 1 juta rupiah untuk yang program Itikaf Ramadan tadi ya, untuk yang backpacker yang paket hemat, dan juga 1,5 juta rupiah untuk yang paket selainnya. Ya, itu khusus untuk dilakukan ketika saat webinar ini. Jadi nggak harus juga mungkin misalnya teman-teman, waduh nggak usah buru-buru nih, daftar dulu aja, langsung ajukan ke tim admin, saya mau daftar nih, tapi transfernya besok atau dalam waktu 3 hari ke depan, silahkan. Jadi masih ada waktu ya teman-teman sekalian untuk yang ingin dapat promonya. Nah ini seperti yang sudah disampaikan, ditampilkan di layar kaca ya. Jadi ada promo 1,5 juta dan promo 1 juta. Nah, syarat ketentuan berlaku sesuai dengan paket yang didapatkan untuk setiap promonya. Ya baik, kita lanjutkan ke sesi berikutnya. Sebagaimana tadi disampaikan bahwa insya Allah hari ini bulan Rajab, bulan berkah ya. Kita menuntut ilmu, nggak cuma soal bicara umrohnya aja. Silahkan mungkin yang baru tertarik saja untuk umroh pun tidak masalah, karena memang tujuannya kita untuk edukasi kepada para jamaah ataupun soon to be jamaah insya Allah ya, yang ingin meraih ilmu lebih banyak lagi, pengen gali-gali lebih dalam tentang fadilah-fadilah umroh Ramadan. Mumpung ada Ustadz Tarzakaria pada hari ini, atau yang mau nanya tentang teknis-teknisnya, tentang program Ramadan, program-program umroh gitu ya, atau tips-tips bagaimana sih pengalaman di sana, bisa tanya juga kepada Bapak Hafiz. Ya, kepada para Bapak Ibu sekalian, Ikhwan dan Akhwat, kami persilahkan bisa langsung chat di kolom chat box, atau juga bisa langsung open mic-nya. Oke, ini ada pertanyaan pertama ya dari Umu Audrey. Oke, ini nanya pertanyaannya tentang kepada Ustadz ya, ini Ustadz Tar ya. Mungkin Ustadz Tar juga bisa sambil lihat pertanyaannya. Di sini yang pertama, setelah ambil mikot dalam pesawat yang pakai cadar or masker harus dibuka, apakah boleh bukanya pas proses tawaf aja? Oh, ada 3 pertanyaan nih Ustadz, combo nih Ustadz. Combo spesial Ramadan nih, combo spesial Rojab ya. Nah, tentang
cadar. Yang kedua, untuk laki-laki boleh menggunakan sepatu tutup atau boleh ganti sendal setelah di hotel. Yang ketiga, apakah boleh mengambil air zam-zam untuk dibawa ke hotel? Kalau boleh, berapa banyak yang dibolehkan? Mungkin ini juga bisa jawab oleh Pak Hafiz ya, karena pengalamannya teknis umroh nih. Silakan. Mungkin dari Ustadz Tar dulu ya. Baik, bentar ya, Ana lihat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, Ana mau bertanya. Ustadz, setelah ambil mikot dalam pesawat yang pakai cadar atau masker harus dibuka, apakah boleh bukanya pas proses tawaf saja? Untuk yang laki-laki setelah ambil mikot dalam pesawat yang menggunakan sepatu tertutup, apakah boleh ganti sendal setelah di hotel? Nah, Ana lebih menyarankan ya, untuk kehati-hatian kepada Umi yang bertanya, Umu Adri, itu bukalah ya. Bukalah ketika pas di mikot itu cadarnya atau maskernya, dan insya Allah bisa nanti kalau selama di pesawat itu ketika ada bukan mahram yang melihat gitu kan, di cadar apa jilbabnya mungkin bisa ditutup gitu jika ada selain mahram yang melihat gitu. Pun demikian dengan pertanyaan yang kedua ini. Pokoknya batasannya adalah sepatu yang diperbolehkan itu yang dia di bawah mata kaki. Karena terdapat hadis bahwa seorang sahabat yang dia tidak memiliki sandal, dia hanya memiliki khuf, maka diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dipotong khuf itu sampai ke bawah mata kaki. Nah, lebih selamat ini untuk kehati-hatian, untuk cadar dan maskernya copot ketika sudah di mikot itu. Nah, wallahu a'lam. Untuk yang ketiga tadi mau dijawab Ya, sama Bang mungkin Hafiz. dari Pak Hafiz, apakah boleh ambil air zam-zam untuk dibawa ke hotel? Kalau boleh, berapa banyak diperbolehkan? Mungkin apakah 1 galon atau mungkin 1 botol saja? Gimana Pak Hafiz? Kalau mau bawa air zam-zam uh, dari sumurnya langsung atau dari galon-galon yang tersedia di sana ya? Ya, Pak Hafiz, silakan. Mungkin dari pengalaman Pak Hafiz. Halo Pak Hafiz. Nah, sepertinya beliau terpental beberapa kali ya. Mungkin dari Ustadz Tar tahu mungkin teknisnya seperti apa Ustadz? Kalau oh iya. Oh iya, halo, Afwan. Ya, Baru Pak Hafiz masuk. silakan. Ya, jadi Oke. Halo. ini pertanyaannya mungkin karena di bulan Ramadan ya. Jadi insya Allah kalau dari Al Hafiz kita akan standby-kan itu biasanya di tiap-tiap kamar di Madinah ya. Karena di Madinah memang cenderung lebih susah untuk mendapatkan air zam-zam. Nah, tapi nanti kalau selama di Mekah, sebetulnya kalau Umu nanti menjelang kita berbuka puasa. Jadi betul-betul nggak akan kehabisan kalau untuk selama di sana. Dan nanti kalau misalnya mau bawa ke kamar juga boleh. Bawa apa namanya? Mungkin air mineral gitu kosong atau botol minuman seperti itu nggak masalah. Dan justru selama di sana sebaiknya memang kita nggak usah mengkonsumsi air lain selain air zam-zam begitu ya. Jadi dimanfaatkan sebanyak-banyaknya. Nah, adapun kalau untuk membawa ke tanah air itu nanti akan dapat dari travel 5 liter itu ya. Jadi sudah bisa untuk dibagi-bagikan sama keluarga. Mungkin seperti itu. Oke, Masya Allah. Insya Allah sudah jelas ya. Perbolehkan nanti memang disediakan selama di Madinah ya.
Kalau di Mekah itu mungkin lebih bebas ya Pak Hafiz ya, insya Allah. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Ini pertanyaan untuk Ustadz ya. Ustadz izin bertanya, mungkin saya bacakan ya Ustadz, Tar ya. Izin ya. Apakah ada kewajiban-kewajiban tertentu yang harus dipenuhi selama umroh di bulan Ramadan? Dari Ibu Keju Ijo ini ya. Nah, ada nggak kewajiban yang khusus aja gitu selama umroh di bulan Ramadan? Jadi kewajiban-kewajiban yang beda dari bulan-bulan lainnya selama umroh di bulan Ramadan. Na'am, barakallahu fiik wa barakallahu fiikum jami'an. Tidak ada kewajiban-kewajiban khusus ya yang harus dipenuhi gitu. Karena umroh yang dilakukan pada bulan Ramadan itu tidak ada bedanya dengan umroh baik dari tata cara ataupun kemudian eh, teknis-teknis melakukan ibadah umroh itu sendiri itu sama dengan ibadah umroh yang dilakukan di luar bulan Ramadan. Nah, namun yang harus kita ingat bahwa bulan Ramadan ini memiliki keutamaan yang tadi sudah kita paparkan di awal. Ya, ada perkataan indah dari Syekh Shalih Fauzan, para ummahat, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, peserta webinar. Beliau mengatakan, di luar bulan Ramadan, hal-hal yang mubah itu namanya mubah boleh dilakukan ya. Tapi ketika memasuki bulan Ramadan, jadi tidak boleh. Contohnya seperti apa? Makan, minum, itu adalah hal-hal yang mubah. Namun ketika bulan Ramadan datang, jadi tidak boleh. Jadi haram untuk dilakukan kecuali hanya di 2 kesempatan saja. Ketika kita sahur dan ketika kita berbuka, seperti itu. Dan sepanjang malam. Maka hal-hal yang mubah seperti makan dan minum ini kok bisa jadi haram ketika berpuasa, ketika masuk bulan Ramadan? Kata beliau, apalagi sesuatu yang memang pada asalnya sudah haram. Apalagi sesuatu yang memang pada asalnya sudah haram. Jadi seperti mengumpat, mencela, mencaci maki, kemudian berdebat, ya kan, sumpah serapah dan seterusnya. Apalagi itu dilakukan di 2 tanah suci dalam keadaan bulan puasa. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Nah, sekali lagi tidak ada kewajiban-kewajiban secara tersendiri gitu yang harus dipenuhi, semuanya sama. Ibadah umroh di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan. Nah, wallahu a'lam. Baik, Alhamdulillah. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Izin Ustadz, mungkin ini selanjutnya pertanyaannya cocok untuk Pak Hafiz ya. Pak Hafiz bisa disimak nih. Apakah sewaktu kita itikaf di Masjidil Haram ada tempat khusus untuk kita itikaf? Dan berapa biaya umroh itikaf yang dari Palembang? Nanti kita bisa share lagi di screen ya. Tolong dibantu oleh Mas Galih biaya umroh itikaf yang dari Palembang. Dan kemudian tadi ada nggak sih tempat khusus untuk kita itikaf selama di Masjidil Haram dari Nelly Abu? Silakan Pak Hafiz. Tayyib. Nelly Abu, ibu ya kayaknya ya. Mungkin. Tahun belakangan setelah dibuka kembali pasca COVID itu sudah mengaktifkan atau memperdayakan bangunan di samping Masjidil Haram yang awal ya. Itu dikenal atau disebut sebagai Masjid Abu Bakar atau panggilannya Masjid Abu Bakar yang kita kenal dengan pintu mulai dari pintu 140 sampai pintu 180-an. Tepat berada di samping pintu 79 ya ke sebelah kiri arah Hotel Anjum. Nah, di situ memang sekarang dibuat bangunan masjid sekitar 4 atau 5 lantai yang di lantai bawahnya itu atau di setiap lantai ada untuk akhwat dan ikhwannya. Nah, dan disitulah tempat
kita untuk iktikaf ya, menghabiskan waktu atau berdiam diri di dalam masjid, memperbanyak ibadah dan seterusnya. Dan di tahun yang lalu kami sudah melihat juga ada semacam loker-loker yang disediakan oleh apa namanya pengurus atau Masjidil Haram, tetapi belum dapat informasi apakah loker itu memang bisa digunakan bebas atau seperti apa. Tetapi kalau untuk apa namanya istirahat atau mungkin berdiam diri selama di 10 malam terakhir memang disediakan tempat di sana. Adapun untuk di bangunan utama Masjidil Haram, maka ini tidak diperkenankan untuk meninggalkan barang ya, karena pernah pengalaman kami juga itu di lantai 3 atau lantai 4 itu kita sekitar menjelang apa namanya selesai azan, maka ada askar yang akan men-sweeping gitu ya, untuk mengusir atau menyuruh kita berpindah karena akan dipakai untuk tempat sholat seperti itu. Jadi insya Allah kalau mau nyaman itikafnya di Masjidil Haram itu bisa menggunakan bangunan masjid baru atau Masjid Abu Bakar, dan insya Allah nanti kalau memang berombongan dari Al-Hafiz biasanya kita akan prepare untuk bersama-sama gitu. Jadi nanti insya Allah eh, ada ustadz yang membersamai dan juga mungkin ada tour leader yang akan mengambil lapak ya, tanda petik, supaya jemaah Al-Hafiz itu bisa bergantian nanti ketika ada yang mau pulang, ada yang mau ke toilet dan sebagainya, agar tempat yang sudah kita kapling atau kita lapak itu tidak diambil ataupun tidak digunakan oleh jemaah dari tempat yang lain. Karena memang di 10 terakhir khususnya di malam-malam ganjil itu arus datangnya jemaah ke Masjidil Haram itu sangat tinggi. Makanya dengan kita bersama-sama dan apa namanya dengan kekeluargaan, insya Allah kita akan bisa saling membersamai, saling menjaga supaya rangkaian ibadah itikaf kita bisa terasa lebih nyaman dan lebih khidmat insya Allah seperti itu. Baik, insya Allah sudah jelas ya. Untuk soal harga yang untuk Palembang ini 45.750.000 yang starting Palembang. Yang lainnya start dari Cengkareng, insya Allah. Ini saya bantu jawab ya, Pak Hafiz dan Bapak-Bapak sekalian. Oke, kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya nih, masih ada lagi. Ya, nah ini misalnya ketika daftar malam ini, ketika waktunya batal karena uzur syar'i, apakah DP-nya hangus? Nah pertanyaan pertama, DP-nya hangus nggak kalau misalnya nanti batal karena uzur syar'i? Itu ya. Kemudian jika kita ambil paket backpacker, apakah tidak dapat tempat tidur untuk istirahat? Oh dapat kan tadi kan ya, kalau backpacker itu dapat, cuman memang kamarnya terbatas untuk satu kamar dibagi 10 orang sharing gitu ya. Gitu. Karena memang ditujukannya untuk orang-orang yang lebih sering standby di itu ya di masjid ya insya Allah ya. Nah mungkin yang pertama nih Pak Hafiz tentang kalau misalnya batal pas sudah waktu keberangkatan karena uzur syar'i, apakah DP-nya hangus atau tidak Pak Hafiz silakan. Iya, Thayyib. Baik Ibu Rusnawati ya, ini Bunda Rusnawati ini sebetulnya apa namanya termasuk apa ya sahabatnya Al-Hafiz nih, Masya Allah. Jadi Bunda untuk DP di Al-Hafiz kita tidak pernah menerapkan hangus ya. Jadi insya Allah baik itu keberangkatan umroh di Ramadan maupun di luar Ramadan itu tidak pernah ada DP itu hangus. Hanya saja di dalam apa namanya form pendaftaran itu jika uzur syar'i yang membuat yang bersangkutan batal itu ada tahap-tahapnya ya. Ana kurang hafal tapi ketika memang sudah ada biaya yang memang sudah dibayarkan oleh Al-Hafiz ke pihak ketiga seperti DP tiket atau Sepertinya dari terputus. si jemaah itu sendiri. Jadi pemotongannya akan sangat sesuai dengan kapan waktu reschedule yang diajukan oleh jemaah. Jadi seperti itu mungkin. Dan yang kedua tadi untuk tempat tidur ya. Jadi untuk kamar yang sharing room itu tetap dapat tempat tidur, tetapi dia sharing
Jadi nanti mungkin kalau Bunda berangkat, kemudian dengan teman satu kamar bisa saling, apa namanya, berbagi waktu ya. Jadi mungkin ada yang, "Saya pulangnya ba'da subuh ya, sampai zuhur," misalnya, atau nanti ada yang, berbagi, apa namanya, waktu sehingga bisa tetap istirahat. Dan tadi seperti yang disampaikan Bang Erik, memang kita tujukan untuk teman-teman yang pengen, betul-betul memaksimalkan selama di, masjid. Jadi, pulangnya hanya untuk naruh tas, mungkin untuk mandi, bebersih, dan keperluan-keperluan lainnya, seperti itu. Terima kasih. Ya, baik, kita lanjutkan lagi. Nah, apakah perjalanan dari Madinah dari Ibu Tri Budiarti ya? Apakah perjalanan dari Madinah ke Mekah melampaui jarak safar yang ditentukan? Apakah kita tetap boleh berpuasa di perjalanan ataukah terkena rukhsah untuk tidak berpuasa? Kemudian yang kedua, bagaimana hukum itikaf bagi perempuan? Syukran. Jazakumullah khairan. Ini kepada Ustadz Tar mungkin ya. Nah, yang pertama, apakah perjalanan dari Madinah ke Mekah melampaui jarak safar yang ditentukan, Ustaz? Kemudian apakah kita tetap boleh berpuasa atau dapat rukhsah nggak puasa, Ustaz? Itu. Dan kemudian hukum itikaf bagi perempuan. Bisa Nah, dibaca juga. ahlan, Ya. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah perjalanan dari Madinah ke Mekah melampaui jarak safar yang ditentukan? Jawabannya iya. Naam. Itu sudah disebut safar. Bahkan posisi kita itu, eh, Ibu, ya, dan kepada peserta sekalian, bahkan posisi kita itu dari Indonesia sampai ke sana, sampai ke Jakarta, misalkan transit dulu Jakarta gitu kan, kemudian dari Jakarta lanjut ke Jeddah atau ke Madinah, itu juga sudah safar. Belum lagi dari Madinah nanti ke Mekah atau sebaliknya, dari Mekah ke Madinah itu juga sudah safar. Dan sudah barang tentu kita eh, mendapatkan rukhsah untuk mengqashar sholat, menjama' sholat, dan juga ketika kita umroh pada bulan Ramadan, bolehkah nggak puasa? Boleh nggak puasa. Tapi hmm, Allah alam, pendapat dengan kefakiran ilmu kami itu rugi ya Bu ya, kita kalau nggak puasa tuh. Karena kita bisa mengukur diri kita sendiri, apakah kita ini ada masyaqqah atau tidak, kesulitan-kesulitan atau tidak. Makanya kita bisa mengukur diri kita ketika safar pada bulan Ramadan, kayaknya mampu kok saat kuat bismillah. Ya sudah puasa. Tapi kemudian tidak boleh juga kita mengingkari dengan keras. Ada teman-teman kita yang, aduh kayaknya berat saya nggak puasa, mungkin diganti di lain hari gitu. Maka ini juga diperbolehkan. Nah, ada fil amrin wasa'. Ini perkara yang begitu luas pembahasannya di dalam bab fikih ya. Nah, tapi kita lebih menyarankan puasalah. Apalagi ketika kita umroh pada bulan Ramadan. Nah, biasanya yang namanya hutang tuh Bu ya, yang namanya hutang itu para rekan-rekan sekalian berat untuk menggantinya. Ya, lebih-lebih lagi hutang kepada Allah Subhanahu wa taala, hutang kepada Rabbul Alamin. Allah kan nggak nagih. Allah tuh nggak nagih kita punya hutang. Tapi kita tergerak dengan iman kita untuk membayar itu atau tidak. Nah, kita ini hutang kepada sesama makhluk saja kita ditagih saja kita berat untuk membayar gitu kan. Nah, jadi kalau berbicara tentang hukum, kembalikan kepada diri kita. Ketika kita safar, ya kita apakah mampu untuk berpuasa? Kalau tidak punya kemampuan untuk berpuasa, maka tidak berpuasa tidak masalah. Namun ketika kita aman kok saat kuat, alhamdulillah. Makanya keajaiban puasa itu Bu ya, para jamaah sekalian. Perut kita lapar tapi kita tenaga itu kuat gitu. Tenaga kuat, memang perut lapar, haus, dahaga. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya ini yang kedua, bagaimana hukum i'tikaf bagi perempuan?
ulama-ulama Syafi'iyah itu memakruhkan. Nah, ulama-ulama Syafi'iyah itu memakruhkan i'tikaf bagi perempuan. Namun Hanafiyah, kemudian juga pendapat Imam Ahmad itu berpendapat bahwa tidak masalah, namun dengan syarat izin kepada suaminya. Lebih bagus lagi kalau bersamai sama suaminya, tentu dengan tempat yang terpisah, walaupun itu satu masjid, gitu kan. Nah, wallahu a'lam. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, pertanyaan berikutnya ini teknis tentang program umrohnya ya. Masalah perlengkapan dan sahur iftarnya bagaimana? Mungkin dari Pak Hafiz. Ya, Taib. Untuk masalah, sebentar saya baca. Oh ya, perlengkapan ini untuk program yang dari Palembang itu insya Allah dapat perlengkapan standar ya. Sama dari Jakarta juga dapat kain ihram dan perlengkapan standar ya. Ada buku gitu. Nanti bisa detailnya bisa ditanyakan juga sama timnya Al Hafiz. Lalu yang kedua untuk masalah sahur sama iftar ya. Mungkin ini jadi pertanyaan dari para peserta dan mungkin banyak juga yang belum tahu bahwasannya ketika di bulan Ramadan, khususnya di 10 terakhir lagi-lagi, itu kita itu biasanya surplus ya Bapak Ibu. Surplus itu dalam artian banyakan yang mau ngasih daripada yang mau menerima. Itu yang kami temui di 2 atau 3 tahun terakhir ini. Sehingga para jemaah yang mengambil paket dengan makan atau full board itu rata-rata mengeluh sama kami gitu ya. Mengeluh dalam artian, waduh Pak, saya kayak mubazir gitu loh. Karena ketika menjelang maghrib itu ya Bapak Ibu, menjelang buka itu kan kita kondisi itu betul-betul masuk ke dalam kondisi yang sangat padat ya. Bahkan untuk kita ke hamam aja itu sangat sulit, untuk ke toilet aja sangat sulit. Nah, bagaimana kalau kita mau misalnya pulang, buka sebentar terus mau ngikut sholat lagi, maka itu sesuatu yang hampir-hampir mustahil gitu. Dan nikmatnya itu nanti ketika Bapak Ibu dimudahkan untuk bisa berangkat dan mengalami sendiri nanti bagaimana suasana buka puasa di sana itu betul-betul yang berbagi itu sangat banyak. Dan tadi yang disampaikan oleh Ustadz Tarzakaria, salah satu keajaiban yang kami sering rasakan itu 3 butir kurma dan air zam-zam itu sudah lebih dari sudah bisa betul-betul kayaknya sampai sahur pun kita udah kuat gitu, udah betul-betul kenyang gitu. Perut kita itu udah dengan sendirinya seperti merasakan kenyang dan tenaga kita langsung pulih lagi seperti itu ya. Tapi berbeda memang kalau kita buka puasanya di Palembang ya. Biasanya 5 sampai 6 biji pempek juga masih belum ngeganjel gitu ya. Masih masih belum merasa kenyang. Nah, itu yang memang betul-betul pengalaman yang kami rasakan. Nah, makanya ketika membuat paket kita lebih memilih untuk meniadakan makan, karena juga dari sisi harga itu sangat jauh ya Bapak Ibu. Untuk satu kali makan atau buka dan sahur itu bisa mencapai 150 sampai 200 real ya. Sehingga dikalikan sekian hari ketika ngambil yang full board maka itu akan sangat jadinya sangat mahal. Tapi kesimpulannya bismillah kalau memang Bapak Ibu berangkat nanti dengan tanpa meals di hotel pun insya Allah itu sudah sangat sangat cukup kita buka dan sahur itu ada di Masjidil Haram seperti itu. Iya, baik. Jadi sangat berlimpah sekali ya surplus ya makanan di sana. Jadi insya Allah untuk program-program yang no meals ini sebenarnya untuk mengefisienkan juga dan tidak mubazir gitu ya dalam jumlah makanan nanti insya Allah. Gitu. Oke. Nah, Nelly Abu insya Allah akan daftar dari Palembang, insya Allah, alhamdulillah. Kemudian dari Umu Adril lagi,
Mau bertanya lagi, setelah kita melakukan umroh wajib di waktu siang, terus malamnya kita melakukan umroh sunnah, apakah harus ambil mikot lagi? Nah, ini mungkin untuk Ustadz Ter, silahkan Ustadz dari Ummu Adre. Nah, Afwan Ustaz mau bertanya lagi. Setelah kita melakukan umroh wajib di waktu siang, terus malamnya kita mau melakukan umroh sunnah, apakah harus ambil mikot lagi? Na'am, barakallahu fiik, Ummu Adri dan teman-teman sekalian, rekan-rekan para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih mengambil pendapat ya yang dikatakan oleh salah satunya Syekh Shalih Al-Utsaimin bahwa tidak melakukan umroh berkali-kali dalam satu safar. Nah, tidak kemudian melakukan umroh berkali-kali dalam satu safar. Walaupun ada sebagian para ulama yang memberikan keringanan, ngambil jalan tengah lah. Di antaranya adalah Syekh Shalih Fauzan, kalau tidak salah beliau memperbolehkan ya bagi masyarakat yang datang dari jauh, kemudian berkali-kali melakukan umroh sunnah untuk membadalkan saudara-saudarinya atau orang tuanya yang sudah wafat misalkan. Mengingat waktu, jarak tempuh yang begitu jauh, kemudian biaya yang dikeluarkan gitu kan. Diambillah jalan oleh sebagian para ulama, diantaranya mengatakan bahwa sampai kepalanya atau rambutnya itu sudah bisa dicukur kembali. Ini bagi laki-laki. Kemudian ada juga sebagian para ulama yang mengatakan apabila dia pergi ke Mekah, kemudian setelah menunaikan umroh, kemudian dia pergi lagi ke tempat yang lain, dia safar lagi ke tempat yang lain, kemudian kembali ke Mekah, itu baru boleh. Ada juga yang berpendapat bahwa baru boleh melakukan umroh untuk yang kesekian kalinya dalam satu safar itu setelah 3 hari, dan seterusnya. Namun, ini kita berbicara tentang hukum ya. Dan di sini Al-Hafiz dan Ana juga secara pribadi mengambil pendapat bahwa dicukupkan dengan 1 kali safar dengan 1 kali umroh. Nah, 1 kali safar dengan 1 kali umroh. Syekh Shalih Al-Utsaimin diantaranya juga berpendapat bahwa untuk mengganti umroh yang berkali-kali itu cukup dengan memperbanyak tawaf. Ya, memperbanyak tawaf di Ka'bah. Nah, wallahu a'lam. Ya, baik, barakallahu fikum. Afwan, tadi sempat terputus sebentar. Oke, kita lanjutkan. Ya, mungkin tadi pertanyaan terakhir ya, alhamdulillah ya. Berarti kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, sudah jam 10 juga. Mungkin kita sudahi saja pada malam hari ini. Nanti kalau untuk teman-teman yang mungkin ingin mengajukan pertanyaan, mohon maaf ya, kamera saya sedang jadi saya terlebih dahulu sebentar. Buat teman-teman yang mungkin ada mengajukan pertanyaan atau ingin konsultasi lebih lanjut, bisa nanti menghubungi call center Al-Hafiz atau menghubungi kontak yang tersedia terdapat di kolom komentar ya, di kolom chatnya. Buat teman-teman sekalian yang mungkin mau mengajukan pertanyaan ataupun mau menanyakan hal-hal lainnya, bisa menanyakan melalui oke sebentar, melalui kolom komentar tentunya ya, atau mungkin nanti di grup WhatsApp akan kami share kembali. Oke, izin kami ingatkan kembali, insya Allah promonya masih tetap berlaku untuk teman-teman sekalian, bisa langsung diambil, bisa daftar dulu, transfernya kemudian nanti ya, insya Allah. Baik teman-teman sekalian, alhamdulillah sudah berakhir sesi pada malam hari ini. Insya Allah kita akan
mengadakan sesi-sesi lainnya nanti ya di bulan ini ataupun di bulan yang akan datang, sesi-sesi yang menarik lagi dengan tema-tema yang terbaru lagi, insya Allah buat Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian. Mudah-mudahan materi pada malam hari ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu teman-teman sekalian, bermanfaat juga untuk para pembicara sekalian. Mudah-mudahan Allah berikan tambahan ilmu, tambahan hikmah, tambahan pahala untuk kita semua untuk sesi kita pada malam hari ini. Oke, sekian dari kami, dari tim Al-Hafiz mohon undur diri. Kita tutup materi webinar pada malam hari ini dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, demikian. Terima kasih pada teman-teman sekalian. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari panitia mohon undur diri. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustadz. Terima kasih Pak Hafiz. Dan rekan-rekan sekalian, mohon kami pamit undur diri.